siang Pak. Selamat siang. Kami izin wawancara Bapak ya setelah sosialisasi yang udah kita lakuin. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama Pak. Jadi setelah ikut sosialisasi ini, menurut Bapak tuh penting nggak sih soal keselamatan listrik di rumah? Untuk saya pribadi terus terang itu penting ya. Terus bagi masyarakat juga itu memang sangat penting karena sosialisasi ini merupakan satu edukasi, satu pencerahan, satu memang wawasan yang wajib dimiliki oleh semua orang atau masyarakat terhadap keselamatan di instalasi listrik. Itu wajib penting ya, dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak. Tadi kan udah dijelasin ya Pak kalau misalnya kebakaran itu banyaknya itu terjadi karena instalasi listrik di rumah. Nah, kira-kira udah dijelasin juga kan tuh sama kalian bentuk-bentuk pencegahannya itu apa aja ya Pak? Ya. Nah, bentuk pencegahan untuk mencegah hal-hal yang memang tidak diinginkan, yang pertama memang dari hasil sosialisasi kemarin itu memang sangat bermanfaat, terutama untuk masyarakat yang akan melaksanakan instalasi listriknya yang baru, apalagi itu pertama melihat kondisi jaringannya, jangan sampai ada pohon yang memang bisa mengganggu instalasi listrik tersebut. Terus ya juga permainan anak-anak, layang-layang terutama itu juga harus dihindari, jangan sampai terlalu dekat dengan jaringan instalasi listrik. Dan terutama untuk di rumah itu kita memang harus menggunakan material atau alat listrikan yang memang sudah standar sesuai standar nasional Indonesia SNI lah. Menggunakan material yang bagus, yang baik, supaya itu untuk menghindari ataupun menekan, mengurangi dampak atau resiko yang akan timbul setelah instalasi tersebut. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak. Kalau misalnya udah terlanjur kejadian kebakaran di rumah kita, kira-kira langkah apa yang sedang dilakuin ya Pak? Langkah awal untuk ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama kebakaran, yang pertama kita harus tenang, jangan panik. Pertama jangan panik, yang kedua matikan instalasi utama kita di panel utamanya. Yang ketiga kita cari bantuan kepada orang lain juga. Kalau memang itu bisa diselesaikan sendiri, ya kita memang harus preventive action juga. Di rumah itu harus disediakan APAR minimal. Dan juga memang kalau seandainya ada hal-hal yang memang masih bisa dilakukan sendiri, contohnya apinya masih kecil, ya kita usahakan untuk menggunakan karung gori dan sebagainya sebagai untuk mengurangi api tersebut. Oke, terakhir Pak, setelah ikut kegiatan ini tuh Bapak jadi lebih paham dan lebih hati-hati nggak Pak dalam menggunakan listrik di rumah? Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan tersebut, sosialisasi, untuk saya pribadi, ya, saya menggunakan instalasi di rumah yang memang tadinya kurang bagus materialnya, ya untuk saat ini diganti menggunakan material yang bagus, yang sesuai SNI. Instalasi listrik yang tadinya banyak percabangan, setelah mengikuti pelatihan kita perbaiki sesuai dengan standar yang ada supaya tidak beban listrik itu tidak tertumpuk satu bagian saja. Terus banyak hal yang memang bisa dilaksanakan, terutama termasuk partisi juga, partisi kelistrikan, tidak hanya satu MCB saja untuk pengamannya, security pengamannya kita buat beberapa. Terjadi hal yang tidak diinginkan, hanya satu bagian saja yang terdampak, yang lain tidak. Baik. Oke deh Pak, mungkin cukup sekian aja. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Siang Pak. Jadi hari ini tuh saya mau ngelakuin wawancara terkait kegiatan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan yang udah dilakuin kemarin ya Pak. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu setelah ikut sosialisasi ini itu menurut AA itu penting nggak sih soal keselamatan listrik di rumah, dan itu kenapa ya? Baik, izin menjawab terkait masalah pengadaan acara kemarin sosialisasi tentang listrik ya. Tentunya itu sangat bermanfaat untuk desa kami karena kami mengundang semua masyarakat berikut RT RW, jadi lebih memahami terkait masalah listrik, apa sih tindak pencegahannya seperti apa kayak gitu.
paling kayak gitu sih. Oke, kemudian ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut itu dari yang dijelasin sama PLN itu apa aja sih cara atau penanganan supaya nggak terjadi korsleting listrik? Apa aja? Pencegahannya. Ya, pencegahannya. Oke, tentunya pencegahannya kemarin sih sudah dikasih tahu, cek rutin kelistrikan, terus bisa pembelian kabel-kabel yang tidak ngasal dengan sesuai standarnya. Oke, kemudian ke pertanyaan berikutnya, kalau misal ada terjadi kebakaran, nah langkah-langkah yang menurut AA yang baik dilakuin itu apa sih ya? Baik, tentunya desa kami yang pertama untuk pencegahan kebakaran itu ya. Iya betul. Kalau terjadinya korslet listrik di desa kami sudah menyediakan apar, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sudah menyediakan titik kumpul untuk area kebakaran. Terus yang ketiga, tentunya kami juga di sini punya maintenance, satu orang emang khusus di kelistrikan dan sudah berlisensi juga di tim kami. Alhamdulillah, terkait masalah listrik itu aman terkendali lah, udah ada yang pegangnya gitu. Kemudian pertanyaan terakhir ya, jadi setelah sosialisasi ini A bisa lebih paham nggak sih dan lebih hati-hati terkait untuk penggunaan listrik sendiri? Pastinya lebih hati-hati lagi, lebih cermat. Oke, mungkin itu aja yang ditanyain. Terima kasih ya. Selamat siang Pak. Oke. Jadi sekarang saya mau ngelakuin wawancara terkait kegiatan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan yang udah kita lakuin kemarin ya Pak. Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu setelah Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi ini, menurut Bapak itu penting nggak sih soal keselamatan listrik di rumah, dan itu kenapa ya Pak? Penting, karena ya keselamatan listrik itu kan lebih utama lah. Ya, penting gitu ya Pak? Ya penting. Oke, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu ada, menurut Bapak yang udah dijelasin sama PLN tadi itu, apa aja sih cara atau penanganan supaya nggak terjadi korsleting listrik atau kebakaran listrik di rumah? Yang pertama ya satu ya harus hati-hati, kedua jangan banyak ya apa sih pasang itu apa colokan listrik itu. Ya, Takut inilah kebanyakan kebakaran bisa jadi. ya, bisa jadi korslet ya Pak? Ya, korslet. Oke, kemudian ke pertanyaan berikutnya ya Pak, kalau terjadi kebakaran nih Pak, menurut Bapak langkah-langkah apa aja sih yang baik dilakukan? Pertama matiin stop kontak, ya, terus kedua hubungi PLN, terus ketiga ya keluarlah dari rumah, kabur. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak itu jadi lebih paham dan lebih hati-hati nggak sih dalam menggunakan listrik di rumah? Iya, lebih hati-hati. Lebih hati-hati ya Pak, karena sudah tahu ya cara. Ya tahu cara penanganannya. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih Pak pertanyaannya. Oke, Terima kasih Pak. sama-sama. Selamat siang Pak. Siang. Sekarang saya mau melakukan wawancara terkait keselamatan tenaga listrikan yang dilakukan kemarin ya Pak. Untuk itu langsung aja ke pertanyaan pertama. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, menurut Bapak penting nggak sih keselamatan listrik di rumah, dan kenapa Pak? Penting sekali. Penting sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak dari yang dijelasin sama PLN itu apa aja sih cara atau penanganan supaya nggak terjadi korsleting listrik atau kebakaran listrik di rumah? Satu, ya jangan terlalu banyak colokan listrik, ya, di ya, kontak. kontak itu. Yang kedua, ya intinya hati-hatilah jadi contoh anak-anak kecil juga. Oke, mungkin untuk ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu misalnya terjadi kebakaran karena listrik di rumah. Nah, menurut Bapak langkah-langkah yang penting untuk dilakukan itu apa sih Pak? Langkah-langkah yang penting itu paling ya nanti stop kontak, gitu. Hindarilah dari bahan yang terbakar. Gitu. Ke pertanyaan yang terakhir nih Pak, setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak jadi lebih paham dan lebih hati-hati nggak sih dalam menggunakan listrik di rumah? Lebih paham, Lebih paham ya kalau lebih hati-hati, karena mungkin lebih
lebih tahu ya caranya. Mungkin itu aja sih Pak yang ditanyain. Terima kasih Pak.